Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kalaulah kelak ada agama yang akan muncul kembali menguasai dunia ini, tidak ada agama lain kecuali agama Islam. Coba tunjukkan kepada saya agama Buddha atau agama lain pernah tidak dalam catatan sejarah menguasai dunia? Tidak pernah. Buddha tidak ada. Hindu tidak. Kristen, coba lihat, Kristen bisa nggak menguasai dunia? Kristen bukan seperti Islam. Coba ketika tahun 1000 sekian Andalusia sudah dihancurkan oleh Kristen, ada satu teknologi umat muslim yang diciptakan umat muslim di Istana Al-Hamra. Buka Google, nanti ada Istana Al-Hamra. Itu jam itu unik, baterainya nada, tenaga ada, tidak pakai angin, dia berjalan sendiri, entah bagaimana teknologinya. Kalau jam itu menuju ke jam 1, nanti setiap jam itu ada singanya. Maksud pohsanya ni peduk singa nunggu siapa? Poh 2 peduk singa, poh le peduk singa. Nah singa je kan, teruk bak poh sebelah. Nya nuate ka pohsa nunggu. Nya itu bi bak abah singanya. Wate ka poh 2, singa yang bak pohsa mati kan, mati airnya, muncul air yang singa yang di jam 2. Saya mau cerita bukan itu. Setelah umat muslim diminggatkan oleh Eropa, oleh Kristen, para pendeta Kristen mengotak-atik jam teknologi umat muslim. Satu pun tidak ada yang tahu bagaimana cara buatnya. Sehingga hari ini hancur. Coba lihat itu, Istana Al-Hamra. Buka Istana Al-Hamra di Google, lihat jamnya itu. Diotak-atik oleh umat Kristen, hancur. Sampai sekarang tidak ada lagi yang bisa membuat teknologi itu. Bayangkan kan? Bagaimana dulu umat muslim berjaya menguasai dunia. Nah, yang ketiga, mari kita buka lembaran kejayaan umat muslim yang ada di Aceh Darussalam. Nyo pelecit dah bahas. Tanya dah tinggal ini nunggu. Datanglah dulu abad ke-8, abad ke-9 awal, tahun 840 di bawahnya, kita sebutlah 820. Datanglah saat itu, karena Rasulullah wafat 632. Berarti 600 menuju 800 itu kan tidak lama ya, 200 tahun. Datanglah seorang keturunan Nabi, saudara Nabi, bernama Sayyid Ali Al-Muqtabar. Sayyid Ali Al-Muqtabar. Dia pergi menyebarkan Islam, mengarah ke Asia Tenggara. Sampai nanti dia ke tanah Aceh. Lalu nanti singkat ceritanya lahirlah seorang anak yang kemudian menjadi sultan pertama kerajaan Aceh Darussalam dari keturunan baginda Rasulullah SAW, bernama Sayyid Abdul Aziz Shah, memimpin kerajaan Perlak pertama sekali. Nah, Allah juga tampakkan masa kejayaan yang ada pada Aceh Darussalam. Tadi kita bercerita tentang bagaimana Allah tampakkan kejayaan Islam di dunia. Mari kita lihat kejayaan Islam yang Allah tampakkan ada pada tanah Aceh ini. Setelah Said Abdul Aziz Shah wafat, bangunlah nanti seorang pemuda yang dia itu disebut dengan Merah Silu. Ya, akhirnya dia masuk Islam dan berubah nama menjadi Sultan Malik As-Soleh. Betul-betul soleh orangnya. Ayo kita lihat bagaimana solehnya. Beliau itu punya cucu, namanya Sultan Malik Az-Zahir. Ayo, saya buktikan dengan referensi terkuat oleh Imam Ibnu Battutah dalam kitab yang beliau tulis, nama kitabnya Kitabur Rihlah. Perjalanan selama 35 tahun Imam Ibnu Battutah sampai nanti beliau datang ke Aceh. Coba buka, kalau mau beli terjemahan silahkan beli, buka halaman 200 sekian terjemahannya. Halaman 200 sekian. Di situ nanti Ibnu Battutah pernah datang ke Aceh, beliau lihat langsung bagaimana Sultan Malik Al-Zahir, begitu soleh.
kata beliau secara singkat, beliau itu bukan hanya raja, tapi ulama. Sultan Malik Al-Zahir punya kebiasaan. Setiap usai Jumat, beliau duduk bersama ulama, membahas hukum. Nah, itu. Nyan pimpinan Aceh Jemui. Nih, kalau tidak percaya nanti beli kitabnya, kalau bisa bahasa Arab, atau baca terjemahannya, halaman 200 sekian, judulnya Negeri Sumatera. Itu judulnya itu. Kalau di Arabnya, itu Al-Jawi. Jawi yang kan Jawa. Urang jamun kendanyo Jawi. Nah, itu ditulis. Nah, di sana beliau pernah mengatakan Sultan Malik Al-Zahir setiap hari Jumat beliau pakai baju putih semuanya, peci putih, semua putih. Dan beliau pergi sholat Jumat enggak pakai kuda, enggak pakai gajah, jalan kaki. Masyian alal aqdam, begitu tulisan Ibnu Battuta dalam kitabnya itu. Dan yang uniknya, Sultan Malik Al-Zahir kalau sudah dalam masjid, nah ada yang tahu mana sultan, mana yang bukan sultan. 4 hari Imam Ibnu Battuta tunggu untuk bertemu dengan sultan. Kapan bertemunya? Setelah beliau lihat langsung bagaimana sultan pulang Jumat, duduk dengan ulama membahas masalah hukum-hukum Islam. Di situ baru beliau tahu. Ternyata tadi saya jumpa di masjid, kata Ibnu Battuta. Orang-orang soleh. Dulu punya gajah, dulu punya kuda, tapi pergi Jumat jalan kaki. Sultan Malik Al-Zahir, cucu daripada Sultan Malik Saleh. Nah, kerajaan apa saat itu? Samudra Pasai. Ibu-ibu harus tahu, ayah-ayah harus tahu. Di era kerajaan Samudra Pasai, era inilah menyeluruh sampai ke Asia Tenggara. Dan saat itu di Jawa disebarkan Islam oleh Syarif Malik Ibrahim, Wali Songo pertama. Dulu ngajinya di Samudra Pasai. Itu santri Samudra Pasai. Pergi ke tanah Jawa menyebarkan Islam, yang sampai sana nanti muncul sunan-sunan yang lain, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, menyebarkan Islam ke seluruh tanah Jawa. Santri Samudra Pasai. Muncul cucu beliau juga, yaitu Sultanah Nahrisyah. Pernah pergi ke kuburannya. Seorang perempuan gagah, Sultanah Nahrisyah, dia juga ikut menyebarkan Islam sampai ke Patani, Thailand. Maka Samudra Pasai saat itu sudah mengislamkan hampir seluruh dataran Asia Tenggara. Kapan puncaknya terjadi? Ketika tahun masuk abad ke-17 atau tahun 1607 hingga 1636. Paduk tuhnya. 1607 dengan 1606. Hah? Dah tengoknya, cini hitung saya. 620 tahun 39. 29 tahun Allah tampakkan ke seluruh orang-orang Aceh masa kejayaan Aceh. Siapa yang memimpin? Yang saat itu Aceh masuk kerajaan Islam terkuat nomor 4 di dunia. Yang pertama siapa? Turki Utsmani. Itu terkenal itu. Di mana-mana terkenal itu Turki Utsmani. Bahkan Madinah Makkah di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Kita masuk nomor 4. Oh, cukup tak bahagia. Walaupun jinak ada lain. Hari ini Aceh masuk 2 terbesar negeri wilayah terkorup di Indonesia. Silakan baca berita. Yang betul mana menyolah nebegahan. Gimana begot, teman? Sudah muncul seorang pemuda, alim orangnya, dia hafal Quran, dia pandai membaca hadis, dia belajar ke PD. Salah seorang gurunya adalah Tengku Cik Diri Baik. Dia belajar ilmu pengetahuan sehingga menjadi ulama. Umur 19 tahun sudah alim. Dia belajar siasah dengan ayahnya, Sultan Mansur Shah, siasah perang. Diajarkan bagaimana cara pegang kuda, cara pegang gajah. Kalau ingin lihat sejarah ini, Tengku, buka manuskrip Aceh yang tahun 2023 dulu, sudah diakui oleh UNESCO. Namanya Aceh. Coba buka itu. Kalau nggak ada manuskripnya, datang ke saya kasih. Tinggal baca aja. Itu asli. Di situ bahkan ada cerita aneh yang dialami oleh ibunda seorang anak tadi,
ketika beliau sebelum lahir dilihat itu kejadian aneh. Sehingga inilah isyarat bahawa kelak dia akan muncul. Lalu duduklah Rais Al-Jumhuriyah. Kalau bahasa kita hari ini DPR, MPR. Duduk. Siapa yang kita angkat raja ke depan? Bagaimana kalau kita pilih anak ini? Namanya Syekh Sulaiman Mukutalam. Pernah dengar? Syekh Sulaiman. Umur 19 tahun. Pandai, bisa membaca agama, bisa baca kitab. Saat itulah 1607 secara singkat bangun beliau menjadi Sultan Aceh. Maka saat itulah negeri kita kaya raya. Satupun orang di Aceh tak ada yang miskin. Bayangkan dalam riwayat disebutkan, andai kata ada emas jatuh di tanah Aceh tahun 1607 itu, tidak ada satupun yang mengambil. Sebab lebih banyak di rumah daripada di jalan. Nak faham maksudnya? Nak faham? Orang Yaman mesti drone nak kalau meh di atas jalan. Ni mesti contoh cukeh dengan jo hai. Namu he cok aju. Kenapa lebih le rumah? Tahu jo Sultan kamu jo. Oh mana lu lagi yang cik. Ah baku mana jo meh napa? Nyan meh di jalan tu. Meh di jalan hana seorang cok. Pekan lebih le rumah tu. Bagaimana tidak? Beliau sendiri Syekh Sulaiman memberikan hadiah ke setiap rakyat Aceh satu orang. Setahun 3 kali hadiah itu kalau dijumlahkan hari ini sampai 800 juta rupiah. Khusus satu orang rakyat Aceh dibagi hadiahnya sebelum Idul Adha, sebelum menyambut puasa dan ketika Idul Fitri. Menyata hitung hadiah doknya untuk budaya 800 juta. Di rauru mana Aceh masa yang pada rauru lebih terbaik man dipak jauh baik wallahu alam. Syekh Sulaiman ketika beliau bangun dari tahtanya itulah beliau merubah nama menjadi Sultan Iskandar Muda Mukutalam. Ya, siapa nama aslinya? Sulaiman. Iskandar Muda punya ayah Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah punya ayah Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil punya ayah Sultan Alaiddin Riayat Shah Al-Qahar. Sultan Alaiddin Riayat Shah Al-Qahar punya ayah Sultan Ali Mughayat Shah, pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Sultan Ali Mughayat Shah punya ayah namanya Sultan Munawar Shah. Sultan Munawar Shah punya ayah Sultan Syamsu Shah. Sultan Syamsu Shah punya ayah sampai ke atas nanti bertemu dengan Sultan Muhammad Shah dari kerajaan Turkmenistan, keturunan ke-16 daripada Sultan Iskandar Zulkarnain. Ya, pernah dengar saudara Zulkarnain? Pernah dengar? Iskandar Zulkarnain pernah dengar? Yang mengurung Ya'juj Ma'juj atas perintah Allah. Buka surat Al-Kahfi ayat 10, nak salah saya ayat 12. Di situ tertulis, tercantum Iskandar Zulkarnain. Itu neneknya Sultan Iskandar Muda. Nah urang sebut, tengku hana upatih. Punya upatih, saya kasih referensi manuskrip hikayat Raja Aceh. Tidak juga percaya, buka kitab Safinatul Hukam, karya daripada murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Di situ tulis. Raja kita adalah keturunan daripada orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Jamaah dirahmati Allah, itulah lembaran yang sudah kita buka terkait sejarah kita. Terakhir sebelum kita tutup, sekarang kita lihat apa yang sedang terjadi hari ini. Hari ini politik kita tidak seperti dulu. Ekonomi kita hancur-hancuran. Persatuan kita mudah diadu domba. Bahkan ideologi kita terkadang kapitalisme. Ada juga orang Aceh ateisme. Cara berkeyakinannya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Hancur, rusak. Peradaban kita diinjak-injak. Rusak. Inilah saya ungkapkan kembali dari atas tadi. Kata Musa Dayan, penulis Yahudi, umat Islam gagal karena umat Islam tak mau belajar sejarah yang dulu. Nak mau belajar manuskrip orang-orang dulu. Makam-makam ulama dibiarkan, dihancurkan, bahkan batu nisannya dibuat untuk asah pisau. Iban hi kau Aceh leweknya.
Ilun nalun ceramah tiga obat tabuh tempat nak wahana sengaja kamu tengah pajukan duri. Kalau na sabuh pintu likut yang ditakengon. Na pintu likut tu, pintu yang kan dapur tu. Han sengaja long kalau na sabuh batenisan Sultan Aceh. Untuk asahnya. Asah sikin nunggu ya Allah ya Rabbi. Begitu cara kita berterima kasih kepada Sultan dulu yang pernah membawa Aceh ini menjadi kerajaan terkuat di dunia nomor 4. Makam dirusak. Laki mah tak lunjak dengan salah tiro tim Arafah. Nah lunjak kalau langsung sabuh makam nunggu kaje kumpung lemau. Kabih kena. Nya makam ulama lom kabih. Kumpung lemau nunggu. Mau puluh mau dah pulih drone nya so je pu mandu menan. Lemau lelaki mah nunggu. Lu harus begah menan. Begitu cara kita terima kasih. Mohon maaf, tadi saya baru turun, saya lihat ada makam situ. Makam itu era tahun 1500 itu. Yang di depan ini ya. Di depan ini itu makam era tahun 1500, berarti masa pada Sultan Ali Muhammad Shah memimpin. Sebelum ada Iskandar Muda. Itu makam itu belum ada Iskandar Muda itu. Berarti Iskandar Muda tahun 16 sekian, itu 15 sekian. Itu makam itu. Ayolah kita belajar sejarah lagi. Sayangilah peninggalan orang-orang dulu. Maka jamaah dirahmatillah Allah. Kalau kita mau kembali seperti dulu, ayo sama-sama peduli sejarah lagi. Peduli sejarah itu bukan hanya membaca, tapi menjaga peninggalan-peninggalannya. Terakhir, lun kena baca wasiat Sultan Iskandar Muda. Nyo asli bahasa beliau. Lun cok dalam manuskrip Qanun Muqta Alam. Ibu-ibu, ayah-ayah kalau mau ikut saya ini ada buat pengajian khusus manuskrip. Saya baca kitab-kitab dulu. Kalau ingin pergilah hari Minggu di makam Iskandar Muda. Nah, di situ saya baca kitab Safinatul Hukam karya murid daripada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Alhamdulillah ada beberapa tim Arafah juga ikut. Kami sudah tamat membaca kitab Qanun Muqta Alam, hukum kerajaan Aceh Darussalam. Di sana nanti ditulis bagaimana menjadi seorang raja, bagaimana jadi seorang panglima polim, semua sudah. Coba ya saya mau baca sedikit ya. Sebagai penutup kita di pagi yang berbahagia ini. Saya mau baca wasiat Sultan Iskandar Muda. Ya. Dengarkan baik-baik. Saya kasih referensi dulu. Kalau perlu catat, dicatat. Ada satu manuskrip namanya manuskrip Qanun Muqta Alam. Manuskrip ini kalau dijual mungkin bisa 400 atau 500 juta. Kalau mau beli ada duit, belilah napa. Kalau ingin lihat boleh datang ke Museum Ali Hashimi. Datang lihat langsung. Ingat halamannya halaman 74. Saya catat 74 halamannya. Dengarkan baik-baik. Ini pesan beliau nih. Pesan Iskandar Muda yang pernah membawa Aceh kita maju menjadi terkenal nomor 4 di dunia. Kata beliau, nih saya baca ya. Wahai sekalian bangsa kami yang rakyat Aceh semuanya, bahwa jangan sekali-kali diberikan negeri kita Aceh ini kepada musuh daripada bangsa apapun juga yang hendak menduduki negeri Aceh ini. Maka hancurkan oleh kamu hai segala dengan sungguh dan ikhlas, sebab tiap-tiap bangsa yang telah kena tindih oleh bangsa lain, maka tandanya bangsa itu tiada harga luar, yaitu timur dan barat. Beliau juga berkata, dan ingat-ingat hai sekalian bangsa kami yang rakyat Aceh, bahwa musuh bangsa kulit putih. Siapa bangsa kulit putih? Nah, sebut lagi pokoknya yang kulit putih. Istimewa yang telah berperang dengan kita, yaitu Portugis. Akan tetapi, penting, akan tetapi musuh kita yang paling besar lagi dekat dengan diri kita masing-masing, yaitu dengki dan bercerai-berai. Itu musuh paling terbesar orang Aceh. Kalau tak kita sadari musuh itu sudah berada dalam lingkup kita, sungguh kita tak akan bisa maju seperti dulu lagi. Beliau berkata, dan senjata kita yang amat kuat yaitu tajam adalah persatuan dan ikhlas lahir batin. Maka persatuan dan ikhlas, maka inilah senjata yang tidak dapat dikalahkan oleh musuh.
Qanun Muqta Alam halaman 74. Silahkan datang ke Museum Ali Hashimi, buka manuskripnya, baca sendiri. Cuman bahasa Arab Jawi. Nah, kalau nggak bisa baca, nggak bisa dia. Nah, itu bahasa Arab Jawi. Orang dulu kalau tulis surat bahasa Arab Jawi. Nah, baik, terakhir saya tutup. Apa yang membuat kita gagal tak pernah maju lagi? Ayo kita tanya kepada Nabi. Nabi, kenapa kami gagal, Nabi? Tidak seperti dulu. Allah, bahwa kita ini Allah sudah tanamkan penyakit. Waliyakzafannallah bikumul wahan. Kalian tahu kenapa kalian gagal suatu saat nanti? Enggak, Nabi. Sahabat kan tanya, Nabi, kenapa nanti kami akan gagal? Kenapa kami akan mundur? Kenapa kami mudah diinjak-injak? Kenapa agama kami mudah diinjak-injak, ya Rasulullah? Wa min qillatin nahnu yauma idzin, ya Rasulullah. Apakah saat itu jumlah kami sedikit? Kata Nabi, la, bal antum yauma idzin katsir. Kalian saat itu, maksud Nabi saat itu sekarang. Bal antum yauma idzin katsir. Kalian tidak sedikit, tapi kalian banyak, menjadi mayoritas agama yang paling banyak di dunia. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Walaupun kalian itu banyak, kekuatan kalian sama seperti buih. Ya, nanti kalau buih di lautan, satu butir batu kerikil lebih kuat dari 1 miliar buih. Ya kan? Ya kan? Satu batu lebih kuat daripada 1 miliar buih. Saat itu sahabat merenung, kok bisa? Maka Nabi sebut, kalian tahu kenapa begitu? Waliyakzafannallah bikumul wahan. Kalian sudah ditanam oleh Allah penyakit-penyakit hati. Ini yang membuat kita akan rusak. Pertama, hubbud dunya. Umat muslim akan mencintai dunia. Siapapun umat muslim, dimanapun ia berada, kalau sudah mencintai dunia dari Al-Qurannya, mencintai dunia daripada hadisnya, mencintai dunia daripada Allahnya, mencintai dunia dari Rasulnya, ketahuilah, itu adalah tempat di mana titik awal kehancuran umat muslim. Tunggu-tunggu sekalian, kerajaan Aceh Darussalam pernah berjaya, tapi lantas akhirnya runtuh. Tepat tahun 1905 setelah Cun Nyak-Din ditangkap, setelah Tengku Umar dibunuh syahid, Belanda senang tertawa, kita sudah meruntuhkan kerajaan besar di tanah ini. Turki Utsmani, bagaimana lebarnya, megahnya dia, juga hancur oleh Kemal Atatürk. Rata-rata cara menghancurkan kerajaan Islam sama. Turki Utsmani dihancurkan oleh kaum yang punya pemikiran liberalisme. Siapa? Kemal Atatürk. Kerajaan Aceh Darussalam dihancurkan oleh orang yang sama, ideologi sama, yang punya pemikiran kapitalisme dan seterusnya. Sama seperti Kemal Atatürk. Siapa namanya? Sunok Horgonye. Kata Sunok Horgonye, kalau kalian ingin menguasai Aceh, pisahkan ulama dengan rakyatnya. Kita bisa menguasai Aceh. Alhasil turun Belanda ke Pidi. Begitu payah Tengku Ci di Tiro berperang sehingga syahid. Lapor kepada gurunya Tengku Ci Kutakarang. Kuci Kutakarang oleh susu. Kuci Kutakarang oleh susu dalam penurut. Nah, lapor ke sana bahwa murid beliau sudah wafat. Bergerak Tengku Ci Kutakarang dengan pasukannya. Nanti kita akan hadir, akan lihat bagaimana mau cerita itu. Hancur kerajaan Aceh Darussalam. Kenapa? Kita nak mau lagi bersatu. Satu penyakit. Yang kedua, wa karahiyatul maut. Umat muslim sudah takut mati membela agama Allah. Inilah dua penyakit yang membuat kita tidak pernah maju sampai kapanpun. Maka jamaah dirahmatillah Allah, kalau saya mau cerita panjang sekali, nggak ada waktu dan nggak tempat waktu. Kalau ingin lihat saya dalam hal saya hari ini menjelaskan sejarah, buka aja Facebook saya, namanya Tengku Habibi Wali. Di situ saya jelaskan itu. Saya jelaskan ilmu-ilmu dulu, manuskrip kejayaan orang-orang Aceh itu. Nah, yang menyangkutnya kalian buka ini.
Kaji terkena oleh baik panjang hat di nyo pih kapoh di jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.